Battle Through the Heavens, Chapter 1354. Bab 1354, tingkat ketiga. Mata Xiaoyan menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini sepertinya sangat keras. Bahkan warnanya bahkan lebih pekat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah ke depan, tubuhnya bergabung dengan naga api. Dia mengayunkan tangan kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tinju kanan Xiaoyan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak yang intens mulai menyebar dengan cepat dari kepalan tangan Xiaoyan, menyebabkan terowongan bergetar. Retak. Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata gembira semua orang dan meledak. Tangan Xiaoyan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti giok yang hangat mendarat di tangannya. Saat ini, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Ayo pergi! Kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang telah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerang ke lubang besar yang telah dibuat Xiaoyan. Xiaoyan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batasan sekilas. Juga tidak ada kabut energi tebal yang tertinggal di atas tanah. Ketika kelompok Xiaoyan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa tercengang. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, sepertinya mereka bisa mendapatkan efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini tingkat ketiga dari makam surgawi? Kelompok itu memasang wajah riang saat mereka melihat sekeliling. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Bas-bas. Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang, yang tampaknya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas-bas. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, gelombang demi gelombang semburan putih salju menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang itu diiringi dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan purba, mereka datang mengejar kita. Petik 2. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai buru-buru mundur. Bas-bas. Semburan putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Embusan bisa terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang tercengang. Puf puf puf. Setelah 1 menit, aliran serangga pemakan kuno yang terus-menerus mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang sejauh 3 meter dari tirai cahaya. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya, bubuk terakumulasi di depan dinding energi sampai tingginya beberapa meter. Ini serangga pemakan kuno, apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Semuanya mulai cemberut. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa getir dan memberi saran. Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak mengizinkan kami melarikan diri. Mereka melakukan bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang tidak ada gunanya.
Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis rajutan. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan, sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan beberapa keraguan. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya tanpa ada yang menyadarinya. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang dia ambil dari dinding kristal? Bas-bas. Tuduhan bunuh diri dari Ancient Devouring Insect berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dengan lapisan tebal. Namun, untungnya bunuh diri semacam ini tidak berlanjut. Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang. Jelas, bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih saat mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia menoleh dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa kelompok Hunya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno sebelumnya. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri di sini lama-lama. Kami akan mencari tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, kalau begitu, saya berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Selamat tinggal, sampai jumpa saat 3 tahun berlalu. Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia membawa Huo Zi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan membawa wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Sun Er, kemana kalian berdua pergi? Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. Apakah kakak laki-laki Qing yang masih belum tahu kemana kita akan pergi? Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan benda energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika terlalu banyak, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan mungkin ada badan energi kelas Doseng di daerah terdalam. Kamu mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu. Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Zhen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah Anda akan menemukan tempat dan berlatih secara acak selama 3 tahun? Petik 2. Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh Penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu. Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Aku juga. Pria berjubah perak itu mengangkat bahunya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan tertawa, saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua dari Black Submerged Army. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin telah memperoleh beberapa jawaban. Saya juga telah menerima perintah itu. Pria bertampang kekar, yang tampak sedikit sederhana dan jujur, tertawa. Gu Xing, komandan ketiga dari Black Submerged Army. Kami ingin Anda berterima kasih atas hal itu. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qing yang dan 2 jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah kejadian di dalam tirai cahaya. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya.
Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini kasusnya untuk semua orang. Gu Qing yang merentangkan tangannya dan tertawa, karena ini masalahnya, ayo kita jalan-jalan bersama. Dengan sedikit dari kita bergandengan tangan, tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Doseng. Apakah Anda akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung pada Anda. Para ahli dari klan Gu kita pernah mencapai tempat itu. Namun, kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya. Petik 2. Xiaoyan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluriku mengatakan bahwa aku mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga. Gu Qing yang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghembuskan napas dan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Aku benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Petik 2. Ayo kita bergerak. Xiaoyan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari kaki mereka menekan tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qing yang dan tiga lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dua sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiaoyan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li, yang sudah lama kabur. Kelompok Gu Qing yang telah bergabung dengan Xiaoyan dan Sun Er. Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan memberikan komentar. Bersama-sama, ya, sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah saat waktunya tiba. Hun Ya mengangguk acuh tak acuh. Ekspresi brutal melintas di matanya yang tertunduk. Xiaoyan, saat kita bertemu lagi, akan menjadi saat kita mengambil hidupmu. Tunggu saja. Bab 1355, Larang Badan Energi Seng. Kabut energi samar perlahan terbawa angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu telah hilang dari dunia yang sunyi ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika saya menebak dengan benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qing yang mengangkat kepalanya, melihat ke daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih diam-diam. Sun Er berkomentar pelan. Xiaoyan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk melakukan perjalanan. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang kubayangkan. Terakhir kali, saya hampir kehilangan nyawa saya. Gu Hua secara acak melemparkan ranting pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok tubuh energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertarungan itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh lagi akan lebih merepotkan dari apa yang kita temui sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan, cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qing yang ini, Xiaoyan telah membentuk kesan yang baik tentang mereka.
Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini. Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan mengatakan kata-kata yang mengecewakan. Selama kita berhati-hati, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiaoyan saat dia menjawab dengan lembut. Semoga. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung jauh adalah tempat targetnya berada. Sepertinya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Arah barat laut. Ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka ada di sekitar bintang 8 Dozun, sementara 1 di bintang ke-9. Mata tertutup Xiaoyan perlahan terbuka saat dia berada di belakang batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut menyampaikan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi telah memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. 6 dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat melakukan perjalanan. Bahkan ketika mereka bertemu tubuh energi yang dapat mereka tangani dengan mudah, mereka akan sengaja sebelum menyerang. Lagi pula, badan energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, badan energi akan mengelilingi mereka. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya luka. Gu Hua dan Gu Zhen sudah keluar untuk menyelidiki. Mereka harus segera kembali. Gu Qing yang mengangguk dan menjawab. Ci. Kata-kata Gu Qing yang baru saja terdengar ketika 2 sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiaoyan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen yang keluar untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kami tidak dapat mengambil 2 rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui tekanan bintang 9 biasa Dozun. Namun, masih ada celah pada level Doseng. Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiaoyan menjadi terdiam setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari Dozun bintang 9 sementara lebih lemah dari Doseng Elite. Sepertinya, seharusnya di kelas Ban Seng. Ini juga keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Ban Seng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Ban Seng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Ini dianggap angka yang cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah menarik badan energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kita kemungkinan akan dikepung begitu pertempuran meletus. Gu Hua menduga situasinya. Xiaoyan mengungkapkan kontemplasi ekspresi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Ayo pergi, cobalah berhati-hati, jangan ganggu tubuh energi kelas Ban Seng. Meskipun inti energi Ban Seng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu. Gu Qingyang mendesah pelan. Iya. Xiaoyan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka dengan tenang berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan terhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiaoyan menyipit saat mereka menyapu ke-4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah cukup baik.
Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiaoyan. Tubuh mereka perlahan terpisah. Menyerang. Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi kehampaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiaoyan menghantam tubuh energi bintang 8, dua sosok yang tersisa juga pecah. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan sebenarnya tidak pada tingkat ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum. Tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga, A, B. Doki yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi petir yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan suara gemuruh ketika suara embusan muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada. Inti energi terang jatuh darinya, Abde Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu berhadapan satu sama lain dan tersenyum ketika mereka melihat bahwa serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena sinyal tangan Xiaoyan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih mulus setelah mereka membunuh keempat badan energi itu. Namun, kehalusan ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Seng. Alis kelompok Xiaoyan dirajut saat mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati. Xiaoyan dengan lembut berkata. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayang-bayang batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Area di mana pandangan Xiaoyan bisa dijangkau ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak tebal. Hembusan angin bertiup dan menyebabkan kabut berserakan. Mengikuti hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul dalam pandangan. Mata kelompok Xiaoyan terkunci di puncak gunung saat muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sesosok diam-diam duduk di atasnya. Sebuah pedang merah tua telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Sepertinya kabut yang tertinggal di atas gunung ini. Benar-benar aura sombong. Ekspresi kelompok Xiaoyan perlahan menjadi serius saat mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Ban Seng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiaoyan mengenakan ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan, tidak perlu bersembunyi, hati-hati. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang membara melonjak di dalamnya. Melawan Ban Seng elit, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. A. Segitiga angka 4. B. Yah, satu sudut mungkin berisi 2 orang. Bab 1356, Sein Sui Dao. Kelompok Gu Qing yang mengangguk ketika mereka menyaksikan sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan keluar dari bayang-bayang. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini. Gu Hua tersenyum pahit. Berkelahi dengan seorang elit Ban Seng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Meskipun elit Ban Seng di depan mereka hanyalah tubuh energi, itu masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Mereka mungkin memiliki keunggulan dalam hal angka, tetapi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Berderak, tinju besar Gu Xing perlahan mengepal. Suara berderit terus dikeluarkan. Pada saat ini, wajahnya yang agak sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya.
Setiap orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Penyusup, kalian semua harus sadar akan konsekuensinya saat kamu masuk ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Suaranya yang samar tampak seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening. Mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas, dan jahat. Kekejaman dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang dimandikan dengan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Selain itu, hal yang menyebabkan hati kelompok Xiaoyan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berlubang seperti badan energi lainnya. Jelaslah, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Seorang Ban Sheng tanpa kecerdasan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Ban Sheng dengan kecerdasan dan pengalaman pertempuran. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Segera, kelompok Xiaoyan melihat banyak garis retakan setinggi 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar ke bawah dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar jatuh dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedang saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiaoyan. Sudut mulutnya perlahan terangkat dengan rasa haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa seperti apa rasanya. Sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum aku menyerangkan. Namaku. Sepertinya sudah lama saya tidak menyebutkannya. Meskipun saya merasakan aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini pertama kalinya saya bertemu manusia dengan daging dan darah. Nama saya, sepertinya Sein Sue Dao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Sudut mulut kelompok Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua, yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa yang tahu dia dipanggil apa? Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedang berdarahku sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Sein Sue Dao itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa saat melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar dengan cara yang tidak terlihat. Hati-hati! Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah saat kaki Sein Sue Dao itu bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan yang kuat mengirim Gu Zhen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah selokan yang dalam terbentuk di tanah. Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiaoyan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan semua rambut di atasnya berdiri. Sungguh kecepatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara Ban Sheng elit dan Douzun? Petik 2. Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Kakinya dengan cepat mundur. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul bersama. Jika kekuatan Xiaoyan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, dia tidak akan bisa menemukan serangan Sein Sue Dao sebelumnya. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Zhen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan tanah di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut, lain kali kamu harus sedikit lebih lembut. Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu untuk diretas menjadi 2 olehnya, jawab Xiaoyan tanpa menoleh. Setelah itu, dia beralih ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika ada yang menyebutkan level di tempat ini, keduanya mungkin yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan banyak elit Douzuns. Haruskah kita menyerang? Iya. Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka keluar pada waktu yang hampir bersamaan.
Tangan mereka dengan tergesa-gesa membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, membalikkan segel tanah. Dua segel cahaya berenergi terang terbentuk dengan cepat di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Sein Suedao. Trik kecil. Sein Suedao tersenyum jijik saat melihat dua segel cahaya energi melesat. Pedang di tangannya menebas udara, dan dua pedang besar bersinar menembus ruang dan memecahkan dua segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju dua yang telah menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan itu. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyan kembali, tanah tempat Sein Suedao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras pecah bersama dengan kekuatan yang menakutkan. HMPH! Sein Suedao mendengus dingin saat dihadapkan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya dengan keras menginjak tanah. Pilar lava yang sangat besar telah runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Tsunami yang memecah api. Sesosok dengan cepat muncul di belakang Sein Suedao saat cahaya pedang besar menghancurkan dengan cara yang tidak biasa. Dentang. Pedang di tangan Sein Suedao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, berurusan dengan cahaya penguasa ganas dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya diputar dengan cepat. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiaoyan tanpa kekuatannya berkurang. Dentang. Penguasa berat itu menghantam bayangan setelah pedang berwarna darah. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiaoyan mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Sungguh orang suci yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah doseng sejati? Kulitmu sedikit tebal. Sein Suedao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiaoyan kembali ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerang dia. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun menyerang Sein Suedao. Keberadaan semut berani menantang prestise seorang suci. Sein Suedao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba memukulnya ke depan. 3 lampu darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Grup. Setelah dipukul dengan kuat oleh Sein Suedao, mereka bertiga memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terpaksa ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menariknya kembali. Serang bersama. Gu Qing yang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Doki di tubuh mereka meletus sampai batasnya. Kekuatan bersiul memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyak serangan yang meletus dalam sekejap membuat orang suci Suedao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Pedang itu menari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyan, itu juga kadang-kadang akan menembakkan cahaya tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Banseng elit memang luar biasa. Bloodblade Chaotic Winter. Setelah awalnya tertangkap basah ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyan, Sein Suedao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado berwarna merah darah. Ruang sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap. Bang-bang! Aura pedang tajam keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Ini langsung mengguncang kelompok Gu Qingyan sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak batu besar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan batu besar itu berubah menjadi debu. Giliran Anda. Sein Suedao mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di samping, yang sedang bersiap untuk menemukan kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa kembali kelompok Gu Qingyan. Dia tersenyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiaoyan. Kecepatan Sein Suedao sangat cepat dan sengit. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berubah sedikit pada saat ini karena hatinya tiba-tiba menangis dalam-dalam. Skyfire Tree Mysterious Cheng,
Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, petik 2. Setelah teriakan ini terdengar di dalam hatinya, Doki di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Apalagi rasa gatal di antara alisnya sudah muncul kembali. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. The Great Heaven Creation Palm sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya. Ji! Pedang itu memotong udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiaoyan saat ini. Mata Sein Sui Dao menatap tajam ke alisnya. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato klan Xiao Clan, Anda sebenarnya anggota klan Xiao? Bab 1357, Dua Doseng. Kamu adalah anggota klan Xiao? Pedang yang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiaoyan. Mata Sein Sui Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiaoyan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan, juga berhenti karena tindakan aneh Sein Sui Dao. Xiaoyan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Mata Sein Sui Dao menatap tajam ke alis Xiaoyan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya paham betul bahwa tato klan ini sudah pasti tak asing baginya karena tato klan ini tampil sama menakutkannya dengan setan dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sein Sui Dao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiaoyan saat ini. Mereka memandang Sein Sui Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Seng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sein Sui Dao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu, mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan kesulitan melarikan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sein Sui Dao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiaoyan dan memerintahkannya dengan agak enggan, pergi. Anggap saja dirimu beruntung kali ini. Petik 2. Kelompok Xiaoyan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Sein Sui Dao berbicara agak tidak sabar saat melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiaoyan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Sein Sui Dao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Doki di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Sui Dao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sein Sui Dao memperhatikan kelompok Xiaoyan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, HMPH, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat di masa depan kan? Petik 2. Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri.
Beberapa tokoh dibolak-balik. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia tampaknya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melambung, tato klan-klan Xiao muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apa kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qing yang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qing yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Ini menghilang cukup cepat secara masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda nyala api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api pendingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku membumbung tinggi, aku menggunakan perubahan misterius 3 misterius. Namun, apa hubungannya itu dengan tato klan-klan Xiaoku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan jawaban sedikitpun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Orang suci Sue Dao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Hal ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Sebuah pikiran terbang melalui hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini pasti terkait dengan tato klan-klan Xiao. Petik 2. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sein Sue Dao, yang memiliki kekuatan Banseng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qing Yang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sein Sue Dao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Banseng seperti Sein Sue Dao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup, dapatkah penatua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Doseng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qing yang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi, semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sein Sue Dao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sein Sue Dao. Namun, beruntung kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Jadi, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qing yang melihat ke bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dipandang oleh banyak anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan saat berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno segera. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya.
Jalur ini masih cukup mulus. Sepertinya Sein Sui Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiaoyan mengangguk dan segera mendesak. Iya. Yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiaoyan, kecepatanmu benar-benar sedikit terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit merosot. Hun ya, Hun Li. Hihi, aku bertanya-tanya siapa itu? Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk tampil sekarang? Gu Hua begitu saja mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiaoyan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk tampil secara terbuka di depan kelompok Xiaoyan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang yang akan menjadi tunawisma yang tersesat kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, lalu Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dao Seng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul.